Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap siap sempurna. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi yang memuat keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya mengenai suku bangsa di Indonesia. Selain itu, kita akan belajar mengenai gaya, baik itu pengertian gaya, macam-macam gaya, dan juga pengaruh gaya terhadap suatu benda. Ibu harap setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menemukan dan mengemukakan 4 informasi mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia, menemukan dan memahami makna kata sulit yang kalian temukan pada teks bacaan suku bangsa di Indonesia, dan menentukan pokok pikiran yang ada dalam paragraf. Selain itu, kalian dapat menyimpulkan pengertian gaya, menentukan 5 macam gaya yang bekerja pada suatu benda, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda, mendemonstrasikan 2 macam gaya, dan yang terakhir kalian dapat membuat laporan demonstrasi dengan runtut. Yuk kita belajar bersama. Tapi sebelumnya, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Baik, kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, baik keberagaman suku, bahasa, budaya, bahkan agama. Kita dapat mempelajari keberagaman itu dari berbagai sumber, baik lingkungan sekitar ataupun dari bacaan-bacaan baik di internet ataupun di buku. Coba sekarang anak-anak perhatikan teks bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia dengan cara mengklik tombol pause atau menemukannya pada buku siswa halaman 1. Setelah membaca teks tersebut, apakah anak-anak menemukan kata-kata yang belum dipahami artinya? Jika ya, maka itu adalah kata sulit. Kata sulit adalah kosakata yang belum kita pahami dan belum kita ketahui artinya. Untuk mengetahui arti dan makna dari kata tersebut, kita dapat mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat kalian akses melalui gawai masing-masing. Setelah mengetahui makna dari kata-kata sulit tersebut, tentu saja anak-anak jadi lebih mudah memahami maksud dan pokok pikiran yang ada pada teks tersebut. Apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada kalimat utama. Setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Semester lalu kita telah mempelajari cara menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Mari kita ingat kembali cara menentukan gagasan utama atau pokok pikiran pada suatu paragraf. Yang pertama yaitu dengan membaca seluruh paragraf secara seksama. Kemudian langkah yang kedua adalah menandai pada awal kalimat atau akhir kalimat. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah menentukan pokok pikiran dengan menentukan apakah pokok bacaan tersebut ada pada awal kalimat atau akhir kalimat dengan cara menjawab apa yang sedang kita bahas pada paragraf tersebut.
Setelah kita membaca teks tersebut, kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku-suku tersebut juga memiliki berbagai ragam alat transportasi tradisional yang menggunakan hewan sebagai penggeraknya. Coba kalian lihat pada gambar di belakang ini. Apakah kalian pernah menjumpai kendaraan atau alat transportasi seperti pada gambar di belakang? Ya, Indonesia memiliki keragaman alat transportasi juga. Alat transportasi yang ada pada gambar di belakang memanfaatkan tenaga hewan seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Hewan-hewan tersebut menggunakan gaya untuk menarik gerobak agar gerobak tersebut dapat bergerak atau berpindah tempat. Selain alat transportasi, kita juga memerlukan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Coba kalian perhatikan video ini. Perhatikan video dengan seksama. Video ini akan berkaitan dengan LKPD 2. Simaklah dengan baik. Dan gaya juga dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Pilih satu persatu materinya yuk. Setelah menonton video tadi, anak-anak dapat melakukan kegiatan percobaan mengenai gaya secara sederhana dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Jangan lupa untuk memfoto atau memvideokan kegiatan demonstrasi kalian dan membuat laporan hasil demonstrasi. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Coba, apakah kalian masih ingat apa saja yang kita pelajari? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang teks non-fiksi mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia, khususnya suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Kemudian, tadi kita juga sudah belajar mengenai pokok pikiran dan juga informasi penting. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengenai gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berpindah tempat. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengenai macam-macam gaya. Ada 5 gaya. Gaya yang pertama adalah gaya otot, gaya yang kedua adalah gaya gesek, gaya yang ketiga adalah gaya gravitasi, gaya yang keempat adalah gaya listrik, dan gaya yang kelima adalah gaya magnet. Untuk memahami pembelajaran pada hari ini, kita akan bermain games. Games ini akan kita lakukan pada aplikasi Kahoot. Apakah anak-anak sudah mengunduh aplikasi Kahoot? Bagi yang sudah, silahkan nanti tinggal dimasukkan PIN dan mengerjakan game ini secara mandiri. Dan bagi yang belum mendownload aplikasi Kahoot, kalian dapat membukanya pada web browser dengan mengetikkan kahoot.it. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada selama pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Baik, apakah masih ada yang merasa kesulitan atau belum memahami materi yang ada pada pembelajaran hari ini? Jika masih ada, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Selanjutnya, hari esok kita akan belajar lebih mendetail mengenai suku yang ada di Papua. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.